Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, masih dengan saya Lutfi Faisal Mahfud. Oke, dalam video ini kita akan mempelajari tentang using frequency adverbs, yaitu penggunaan kata-kata keterangan frekuensi. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, dan never, tidak pernah. Jadi kata keterangan ini sering digunakan untuk menggambarkan seberapa sering suatu tindakan itu dilakukan. Melalui penjelasan yang rinci dan latihan soal nantinya, teman-teman akan memahami bagaimana cara menggunakan kata keterangan frekuensi ini dengan benar dalam kalimat sehari-hari. Jadi pastikan untuk menyimak video ini hingga selesai. Pertama kita perhatikan contoh kalimat yang A. Bob always eats breakfast. Jadi Bob selalu makan pagi. Kata keterangan always ditempatkan di antara subjek Bob dan kata kerja eat untuk menunjukkan bahwa Bob selalu melakukan tindakan tersebut. Jika diilustrasikan dalam persentase, jadi always ini bernilai 100%. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat yang B. Mary usually eats breakfast. Mary biasanya makan pagi. Jadi di sini kata keterangan usually digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut terjadi hampir setiap hari. Tetapi mungkin ada pengecualian. Jika kita ilustrasikan dalam persentase, kata usually bernilai 90 hingga 99%. Selanjutnya perhatikan contoh kalimat yang C. They often watch TV at night. Mereka sering menonton TV pada malam hari. Jadi di sini often menggambarkan frekuensi yang lebih rendah dari always dan usually, tetapi tetap menunjukkan tindakan yang sering dilakukan. Jika kita ilustrasikan dalam persentase, often bernilai 75 hingga 90%. Next, selanjutnya contoh kalimat yang D. Tom sometimes watches TV. Jadi Tom kadang-kadang menonton TV. Jadi sometimes digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan hanya sesekali atau tidak terlalu sering. Sekali lagi jika kita ilustrasikan dalam persentase, sometimes bernilai 25 hingga 75%. Sekarang contoh kalimat yang E. I seldom watch TV. Saya jarang menonton TV. Jadi di sini seldom menunjukkan frekuensi yang sangat rendah sekali. Berarti tindakan ini hampir tidak pernah dilakukan. Kita ilustrasikan dalam persentase, seldom bernilai 5 hingga 10%. F. I rarely drink milk. Saya jarang sekali minum susu. Jadi rarely lebih jarang dari seldom. Sekali lagi, rarely lebih jarang dari seldom. Dan digunakan untuk menggambarkan tindakan yang hampir tidak pernah terjadi. Di sini jika kita ilustrasikan dalam persentase, rarely bernilai 1 hingga 10% saja. Dan yang terakhir contoh kalimat yang G. I never eat paper. Saya tidak pernah makan kertas. Jadi, never menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak pernah terjadi sama sekali. Jika diilustrasikan dalam persentase, never bernilai 0%. Selanjutnya perhatikan kata-kata keterangan berikut. Jadi, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, never, tidak pernah. The word in this list are called frequency adverbs. Jadi, kata-kata dalam daftar ini disebut kata keterangan frekuensi. They come with the subject and the simple present verb. Jadi mereka ada di antara subjek dan kata kerja simple present. Sebagai keterangan tambahan bahwa some frequency adverbs can also come at the beginning or at the end of a sentence. Jadi, beberapa kata-kata keterangan juga bisa berada di awal atau di akhir dari sebuah kalimat. For example, sebagai contoh, sometimes I get up at 7. Di sini sometimes berada di awal kalimat. I sometimes get up at 7. Di sini kata sometimes berada di tengah kalimat. Dan yang terakhir, I get up at 7 sometimes. Di sini kata sometimes bisa berada di akhir dari sebuah kalimat. Sekarang kita lanjutkan ke exercise 4, latihan 4.
Sentence practice, latihan kalimat. Directions, untuk petunjuknya. Complete the sentences in the chart. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dalam diagram. Use each frequency adverb once. Gunakan kata keterangan frekuensi hanya sekali saja. Always, often, never, rarely, seldom, sometimes, and usually. 1. Nomor 1. Anne always drinks tea with lunch. Anne selalu minum teh saat makan siang. Di sini jawabannya adalah always. Always di sini menegaskan bahwa setiap kali Anne makan siang, dia pasti minum teh. Jadi kegiatan ini dilakukan full selama 1 minggu. 2. Nomor 2. Bob usually drinks tea with lunch. Jadi Bob biasanya minum teh saat makan siang. Di sini kita gunakan usually. Usually di sini menunjukkan bahwa Bob hampir selalu minum teh saat makan siang. Tetapi mungkin ada hari-hari di mana dia tidak melakukannya. Kegiatan ini dilakukan selama 6 hari dalam seminggu. 3. Nomor 3. Maria often drinks tea with lunch. Jadi Maria sering minum teh saat makan siang. Kita menggunakan often karena often digunakan untuk menunjukkan bahwa Maria sering kali minum teh saat makan siang, tetapi tidak setiap hari. Kita lihat kegiatan ini dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Next, nomor 4. Gary sometimes drinks tea with lunch. Jadi Gary kadang-kadang minum teh saat makan siang. Kita gunakan sometimes karena sometimes menunjukkan bahwa tindakan ini terjadi sesekali, tetapi tidak teratur. Kita bisa lihat kegiatan ini dilakukan selama 3 hari saja dalam seminggu. 5. Nomor 5. Ali seldom drinks tea with lunch. Jadi Ali jarang minum teh saat makan siang. Di sini kita menggunakan seldom karena seldom menunjukkan bahwa ini adalah kejadian yang sangat jarang. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dalam seminggu. 6. Untuk yang nomor 6, Sonya rarely drinks tea with lunch. Jadi Sonya jarang sekali minum teh saat makan siang. Di sini penjelasannya bahwa rarely menunjukkan frekuensi yang lebih rendah daripada seldom. Hampir tidak pernah. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari saja dalam seminggu. 7. Terakhir nomor 7, Joe never drinks tea with lunch. Joe tidak pernah minum teh saat makan siang. Di sini kita menggunakan never karena never digunakan untuk menekankan bahwa Joe sama sekali tidak minum teh saat makan siang. Dengan memahami penjelasan di atas, teman-teman dapat dengan mudah menentukan frekuensi tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata keterangan frekuensi yang tepat. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update video terbaru dari channel ini tentunya. Sekali lagi semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.